Halo Sobat Gizi, kembali lagi dengan aku Risti. Dan kali ini aku ditemani dengan partner aku. Ya. Kembali lagi di podcast kita, Podsisitas, Podcast Edukasi Gizi Obesitas. Nah, di series ketiga kali ini, apa sih akan kita bahas Mas Yahya? Jadi di podcast yang ketiga ini kita bakal bahas dua materi, yaitu yang pertama SSB dan yang kedua aktivitas fisik. Apa tuh SSB? Sebenarnya SSB itu adalah sebuah singkatan dari Sugar Sweetened Beverage. Tahu nggak artinya, Kak? Enggak, apa sih itu? Minuman berpemanis sih. Apa sih itu minuman berpemanis tuh apa? Coba jelasin dong Mas Yahya. Jadi begini, minuman berpemanis itu minuman yang diberi tambahan gula sederhana saat proses produksi. Nah, yang dimana dapat menambah kandungan energi, tapi memiliki sedikit kandungan zat gizi lain seperti protein dan juga lemak. Nah, gula yang dimaksud ini tuh gula seperti apa sih? Biasanya gula yang dipakai itu adalah gula merah atau bisa juga gula putih, kemudian gula jagung, sirup, dan juga madu. Terus untuk satu minuman itu biasanya tuh gulanya tuh seberapa banyak ya? Kalau di Indonesia nih ya, dalam 300 sampai 500 mili satuan saji minuman berpemanis itu terdapat gula sebanyak 37 sampai 54 gram. Wih, banyak ya. Jumlah ini malah melebihi 4 kali rekomendasi penambahan gula yang aman pada minuman, yaitu sebanyak 6 sampai 12 gram. Gitu, Kak. Nah, di Indonesia, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, yaitu tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan juga lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Itu dikatakan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan, kemudian natrium lebih dari 200 mg, yaitu 1 sendok teh, dan lemak atau minyak total lebih dari 67 gram atau sebanyak 5 sendok makan per orang per hari, itu akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Oh, jadi gitu. Emangnya untuk minuman berpemanis ini di Indonesia ini apakah banyak yang mengkonsumsi atau gimana? Jadi pola konsumsi di Indonesia sendiri, di sebuah penelitian pada tahun 2018, minuman berpemanis dikonsumsi minimal seminggu sekali oleh 62% anak-anak, 72% remaja, dan 61% orang dewasa, dengan teh siap minum menjadi SSB atau minuman berpemanis yang paling sering dikonsumsi. Di sini yang paling banyak remaja ya, Kak, 72% nih. Banyak ya, tinggi sekali. Nah, terus tadi kan ini kita podcastnya tuh tentang obesitas ya. Terus emang apa sih hubungannya obesitas sama minuman berpemanis ini tuh apa? Jadi begini, Kak, penyebab utama dari kegemukan adalah berlebihnya asupan makan dibanding dengan energi yang digunakan. Karena minuman berpemanis ini tadi tinggi kalori ya, dan rendah akan zat gizi lain. Dan juga karena minuman berpemanis ini mengandung gula, yaitu termasuk ke dalam karbohidrat sederhana yang cepat dicerna oleh tubuh. Nah, itu kalau jika tidak cepat digunakan akan disimpan oleh tubuh menjadi lemak. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi minuman berpemanis, kalau tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang baik, itu bakal terjadi penumpukan lemak. Terus untuk cara mencegah obesitas tuh gimana sih ya kira-kira itu tuh? Nah, untuk mencegahnya sendiri sebenarnya gampang, Kak. Itu dengan mengurangi konsumsi minuman berpemanis dan juga melakukan aktivitas fisik. Nah, ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa anak-anak yang kurang aktif itu beresiko mengalami masalah kesehatan dalam hidupnya. Beberapa studi juga menunjukkan anak-anak yang kurang aktif lebih beresiko terkena obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung koroner dibandingkan orang dewasa. Jadi tadi kan kita udah ngomongin tentang konsumsi minuman berpemanis ya. Salah satu upaya untuk mengurangi obesitas yaitu adalah dengan aktivitas fisik yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian aktivitas fisik ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Risti. Silakan Kak Risti.
Iya, jadi aktivitas fisik itu apa sih sebenarnya gitu kan? Aktivitas fisik itu merupakan gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot rangka yang dihasilkan sebagai pengeluaran energi. Sedangkan dari tadi kita sudah dijelaskan obesitas itu adalah ketidakseimbangan antara energi yang keluar dan energi yang masuk. Nah, aktivitas fisik ini dapat digunakan sebagai salah satu variabel pengeluaran energi. Nah, kemudian jenis olahraga dan durasi olahraga apa sih yang dianjurkan untuk menurunkan berat badan ini? Beberapa cara untuk menangani obesitas antara lain dengan berolahraga, diet, dan terapi psikologis. Nah, dari hasil penelitian, latihan fisik itu jauh lebih baik untuk menurunkan berat badan dibandingkan dengan diet dan terapi psikologis. Latihan olahraga, sebagaimana kita ketahui semua ya, mempunyai pengaruh yang jelas pada penurunan kadar lemak dan kolesterol di dalam darah. Akademi Kedokteran Olahraga Amerika atau The American College of Sport Medicine merekomendasikan seseorang ikut dalam kegiatan olahraga aerobik minimum 3 kali seminggu selama 20-60 menit. Intensitas olahraganya harus didasarkan pada suatu persentase dari kapasitas maksimum individu yang bersangkutan untuk beraktivitas. Salah satu metode yang tepat untuk menurunkan berat badan adalah dengan berolahraga aerobik yang bersifat endurance atau daya tahan. Nah, tadi kan kita ada ngomongin olahraga aerobik nih. Olahraga aerobik itu apa sih, Kak? Nah, sebelumnya olahraga itu dibagi menjadi dua, ada olahraga aerobik dan anaerobik. Olahraga aerobik itu adalah suatu jenis pelatihan olahraga yang sistem penggunaan energinya berasal dari lemak serta banyak menggunakan oksigen. Pada dasarnya merupakan latihan yang sumber energinya berasal dari oksigen dan latihannya dilaksanakan secara terus-menerus dan juga melibatkan otot-otot yang besar. Jadi sebenarnya olahraga aerobik ini melibatkan oksigen ya, dan latihannya dilaksanakan terus-menerus. Nah, contohnya itu apa sih, Kak? Contoh dari olahraga aerobik itu sendiri itu ada lari, ada senam aerobik, bisa juga bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin olahraga aerobik ya, atau olahraga yang menggunakan oksigen ya, Kak ya. Nah, ada nggak sih, Kak, olahraga yang tidak melibatkan oksigen gitu? Ada dong, namanya olahraga anaerobik. Jadi, olahraga anaerobik itu merupakan olahraga yang sumber energinya tidak memerlukan oksigen. Olahraga anaerobik ini dilakukan dengan intensitas yang tinggi, namun dengan durasinya tuh singkat-singkat gitu loh. Nah, latihan anaerobik ini merupakan latihan yang dilakukan dengan intensif dan berat serta sangat menguras stamina. Terus dari anaerobik ini manfaatnya apa sih? Kayaknya tadi belum dijelasin. Jadi manfaat dari latihan anaerobik dapat membangun kekuatan otot menjadi lebih kuat. Nah, dengan latihan anaerobik tersebut, maka akan berpengaruh langsung terhadap pembakaran lemak yang terkumpul di dalam tubuh. Mau tahu nggak contohnya apa anaerobik? Ada sprint, ada push up, ada sit up, ada pull up, dan lain-lainnya. Lumayan baik juga ya, Kak ya. Jadi kita udah bahas nih tentang aerobik sama anaerobik. Untuk efisiensinya gimana sih, Kak? Bisa dimulai dari aerobik dulu mungkin? Efisiensi untuk menurunkan berat badannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Utomo, Junaidi, dan Rahayu, menunjukkan bahwa latihan senam aerobik terbukti menurunkan berat badan sebesar 66,78% dan menurunkan lemak tubuh sebesar 86,42% dan kadar kolesterol sebesar 27,67%. Cukup efisien ya, Kak ya. Nah, selanjutnya nih, agar kita tuh termotivasi tuh untuk olahraga gimana sih, Kak, caranya? Nah, motivasi olahraga itu penting ada di dalam diri kita. Kenapa sih? Karena dengan adanya motivasi yang kita miliki, maka kegiatan tersebut akan kita laksanakan dengan baik. Kayak simpelnya ada kemauan, ada jalan. Kalau nggak mau kan juga nggak jalan-jalan juga kan. Jadi kita harus ada motivasi untuk kita mau beraktivitas fisik dulu, baru nanti kita akan dengan sukarela menjalankan aktivitas fisik itu. Iya. Jadi Kak, sebenarnya kan obesitas ini banyak resikonya ya. Nah, resikonya tuh apa aja sih, Kak, untuk anak-anak dan remaja yang mengalami obesitas? Untuk faktor resiko gangguan kesehatan yang dapat terjadi pada anak atau remaja itu banyak sekali. Seseorang dengan obesitas dapat mengalami masalah dengan sistem jantung dan pembuluh darah. Contohnya ada hipertensi dan dislipidemia. Seseorang juga dengan obesitas bisa juga mengalami gangguan fungsi hati di mana terjadi peningkatan SGOT dan SGPT serta hati yang membesar. Bisa juga nantinya
akan terbentuk batu empedu dan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Pada sistem pernapasan dapat terjadi gangguan fungsi paru, mengorok saat tidur, dan sering mengalami tersumbatnya jalan nafas atau obstructive sleep apnea. Bahkan di pernapasan juga bisa berpengaruh ya Kak? Bisa banget. Selain di pernapasan ada lagi nggak Kak? Ada. Apa itu Kak? Pada pernafasan itu tadi akan membuat si anak kurang konsentrasi dalam menangkap pelajarannya karena mengantuk, dan nantinya dikhawatirkan bisa mempengaruhi prestasinya di sekolah. Kemudian obesitas juga bisa mempengaruhi kesehatan kulit, di mana dapat terjadi stretch mark atau garis-garis putih terutama di daerah perut. Selain itu, bisa juga menyebabkan gangguan psikologis pada seseorang dengan obesitas ini. Maksudnya gimana tuh? Misalnya gini, badan yang terlalu gemuk itu sering membuat si anak sering dibully sama teman-temannya, sehingga memiliki dampak yang kurang baik pada perkembangan psikologis anak. Nah, jadi tadi kita udah membahas tentang konsumsi minuman berpemanis, kemudian aktivitas fisik, dan hubungannya terhadap obesitas. Nah, jadi oleh karena itu penting untuk para remaja dalam melakukan olahraga agar terhindar dari status gizi lebih, penyakit-penyakit berbahaya lainnya, dan tentunya hal ini juga memerlukan motivasi agar kegiatan tersebut dapat kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Mungkin sampai di sini saja materi yang kita berdua sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengarkan, sobat-sobat gizi yang mendengarkan dapat menerapkan apa yang sudah kita jelaskan. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Muhammad Yahya. Dan saya Risti. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.